Hmm, Halo teman-teman, selamat pagi. Welcome to my channel. Perkenalkan, saya Ananda Dwi Saputra, mahasiswa Staben Sriwijaya, Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 3. Jadi teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sebuah sutta ya, yang menceritakan seorang perumah tangga yang bertanya kepada Buddha tentang bagaimana sih cara mendapat kebahagiaan sejati. Dan sutta itu dinamakan Nakula Pita Sutta. Nah, kita akan kulik nih satu persatu teman-teman. Ikutin terus ya, jangan sampai di skip-skip. Oke? Langsung aja teman-teman. Jadi kita kali ini akan bahas Nakula Pita Sutta. Yang akan kita ulik apa aja sih makna, terus apa latar belakang dari terjadinya sutta tersebut, dan apa intisari dan juga manfaat bagi seorang mahasiswa seperti kita ini dari sutta tersebut. Ayo gas. Jadi ceritanya begini teman-teman. Pada suatu ketika Sang Bagawa yang sedang berdiam di antara para baga di Sumsumaragira, di hutan Besakala, Taman Rusa Isipatana. Nah pada saat itu kemudian perumah tangga yang bernama Nakula Pita mendatangi Sang Bagawa, memberi hormat dan duduk di sisi Sang Bagawa, dan kemudian berkata kepadanya mengenai penderitaan mental yang berasal dari pandangan salah. Dan Nakula Pita tersebut menceritakan percakapannya dengan Sang Buddha, kemudian meminta penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana seseorang dapat terbebas dari penderitaan mental akibat pandangan salah tersebut. Nah, Nakula Pita ini juga memiliki makna yang sangat mendalam tentang bagaimana cara menghadapi penderitaan dan mencapai ketenangan batin yang sejati. Apa aja sih kira-kira teman-teman? Yang pertama itu ada penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Jadi penderitaan gak bisa terlepas dari yang namanya kehidupan kita sebagai manusia. Kita lahir di dunia ini pasti mengalami penderitaan, karena seorang manusia biasa atau seorang makhluk awam ya, masih terdapat kemelekatan atau keinginan yang menyebabkan penderitaan itu muncul. Yang kedua, penderitaan mental berasal dari pandangan salah. Nah ini apa sih maksudnya penderitaan mental berasal dari pandangan salah? Jadi penderitaan itu muncul berasal dari kita yang memiliki pandangan-pandangan salah akan suatu hal. Contoh, seseorang yang merasa tertekan karena takut kehilangan pekerjaan, menderita karena pandangan salah tentang keamanan dan keterikatan terhadap pekerjaan tersebut. Yang ketiga, membebaskan diri dari penderitaan mental. Jadi dengan mempelajari sutta ini, maka kita akan sama saja membebaskan diri dari penderitaan mental, karena kita menyadari bahwa dunia ini
penuh penderitaan. Dan kita menyadari, maka kita akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan penderitaan mental, cara membebaskan diri, yaitu dengan apa? Yaitu dengan yang keempat ini, melatih atau latihan meditasi dan kebijaksanaan. Dengan kita melatih meditasi dan kebijaksanaan, menerapkan pada kehidupan sehari-hari, menyadari bahwa hidup itu penuh penderitaan. Dari hal-hal tersebut dapat membebaskan kita dari penderitaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Intisari Sutta. Apa aja sih yang kita dapat dari kita mempelajari sutta ini? Jadi, dengan memahami sifat sementara dari semua hal dan melepaskan keterikatan pada tubuh fisik, kita dapat mencapai ketenangan batin bahkan ketika kita menghadapi kesulitan fisik. Nah, penderitaan fisik itu sendiri merupakan bagian yang alami dari kehidupan, tetapi penderitaan mental adalah pilihan. Kita itu dapat memilih untuk tidak terikat pada tubuh fisik ini dan menganggap perubahan yang terjadi padanya sebagai ancaman terhadap diri kita sendiri. Contohnya, kita kan tahu ya, pasti ya, kita semakin bertambahnya usia pasti mengalami keriput atau kulit yang tidak kencang lagi. Nah, di situ kalau kita lihat seperti artis-artis banyak yang melakukan operasi plastik karena menganggap perubahan itu sebagai ancaman pada dirinya. Terus yang selanjutnya, melatih pikiran kita untuk tetap tenang dan damai bahkan ketika kita sedang mengalami kesulitan. Kita kan tahu penderitaan ini adalah muncul karena keinginan. Jadi kita harus mengontrol diri kita untuk tetap tenang dan damai agar penderitaan itu segera mereda. Dan intisari sutta yang terakhir yaitu penderitaan mental muncul dari pandangan salah tentang diri kita sendiri, yaitu tadi contohnya menganggap diri kita sebagai ancaman, perubahan yang kita anggap sebagai ancaman gitu. Kita kan dari tadi udah bahas tentang latar belakang, terus makna sutta, intisari sutta. Nah, kali ini yang akan kita bahas selanjutnya yaitu manfaat sutta. Nakulapita Sutta ini bagi kehidupan mahasiswa di kampus. Kira-kira manfaatnya apa aja nih? Yang pertama itu ada mengelola stres dan tekanan dari tekanan akademik, tuntutan sosial, dan masalah personal. Nakulapita ini mengajarkan tentang melepaskan keterikatan pada hal-hal yang bersifat sementara. Pentingnya melatih pikiran kita untuk tetap tenang dan damai, menumbuhkan ketahanan mental mahasiswa dalam menghadapi kekecewaan dan kegagalan dalam proses belajar, mengembangkan kebijaksanaan dan melepaskan diri dari pandangan salah. Selanjutnya, meningkatkan empati dan kepedulian, menemukan apa makna dan tujuan hidup. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah saya jelaskan, Nakulapita Sutta itu mengajarkan bahwa penderitaan mental berasal dari pandangan salah tentang diri sendiri. Dengan memahami bahwa tubuh fisik hanyalah kumpulan unsur-unsur yang terus berubah dan tidak kekal, seseorang dapat terbebas dari penderitaan mental dan mencapai ketenangan batin.
Oke guys, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, now there's unique video. Bye bye.